Cek 1, 2, 3. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi tanggal 30 Juni hari Selasa. Bersama kami tim Riset Philip Sekuritas Indonesia. Jadi seperti biasa kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih Bapak atau Ibu Dameria dan Bapak Herianto atas konfirmasinya. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG berpotensi untuk bergerak menguat secara terbatas atau bullish moderat dengan support level berada di 4843, sementara resisten level berada di 4939. Indeks saham regional pagi ini juga dibuka menguat ya, dengan Nikkei lebih dari 2%. Ini mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang juga menguat ya, didorong oleh ekspektasi investor akan adanya stimulus tambahan dari The Fed ataupun dari Kongres, karena pada hari Senin kemarin politisi dari Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat memamerkan 3 rancangan undang-undang untuk sektor besar, yaitu untuk sektor kesehatan, perumahan, dan juga infrastruktur. 3 RUU ini dipercaya oleh para politisi Demokrat tersebut akan dapat memperbaiki layanan kesehatan dan juga memberikan perlindungan bagi penyewa rumah agar tidak diusir oleh pemilik rumah dalam masa pandemik ini, serta belanja proyek infrastruktur senilai 1,5 triliun US dollar. Selain itu juga sentimen positif datang dari data ekonomi Amerika Serikat yang keluar cukup baik, sehingga dapat membayangi ketakutan atas lonjakan kasus virus corona di Amerika Serikat maupun secara global. Data US existing home sales untuk bulan Mei memperlihatkan bahwa kontrak untuk membeli rumah yang sebelumnya sudah ditempati atau sudah pernah dimiliki rebound dengan tingkat yang cukup tinggi ya, tertinggi dalam sejarah sebenarnya. Ini memberi indikasi bahwa pasar perumahan di Amerika Serikat sudah mulai berbalik arah ya, dengan itu ke arah positif. Sementara dari Asia sendiri, investor mencerna rilis data manufacturing PMI resmi dari Tiongkok untuk bulan Juni, di mana PMI Tiongkok berada di level 50,9 ya. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 50,6 dan juga dari ekspektasi yang 50,9. Jadi itulah dari sisi sentimen cukup baik. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Waskita Karya atau WSKT. WSKT mencatatkan penurunan tajam pada laba bersihnya sebesar 94% di kuartal 1 2020 ini, karena memang pendapatannya juga turun tajam ya di kuartal 1 ini. Berikutnya adalah PT United Tractors atau UNTR. UNTR mencatatkan penjualan emas sebesar 40.000 ons di bulan Mei. Ini naik 122% dibandingkan produksi pada bulan sebelumnya yang hanya sekitar 18.000 ons. Terakhir adalah PT Waskita Beton Precast atau WSBP. WSBP juga mencatatkan penurunan cukup tajam pada laba bersihnya, yaitu sebesar 63,5%. Ini jadi memang sejalan dengan induknya yang juga ini ya, secara kinerja kurang bagus pada kuartal 1 ini.
Untuk foreign flow analysis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 568 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 31,64 triliun rupiah. Untuk technical recommendation kita pagi ini, yang pertama adalah UNTR. UNTR untuk jangka pendek trennya bearish ya, lebih banyak merahnya. Namun untuk medium termnya sideways karena bergerak di kisaran antara 16.000 hingga 17.800. Rekomendasi kami adalah spekulatif buy di 16.700 dengan target price pertama di 17.300. Sementara target price kedua berada di 17.800. Stop loss berada di 15.900. Berikutnya adalah BRPT. BRPT secara jangka pendek maupun menengah trennya masih bearish. Spekulatif buy saja di 11.70 dengan target price pertama di 12.15. Sementara target price kedua berada di 12.50. Stop loss berada di 11.20. Terakhir adalah TINS. TINS trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways atau datar. Trade buy di 600, sementara target price pertama di 635 dan target price berikutnya berada di 675 dengan stop loss berada di 580. Demikianlah untuk acara webinar kita pagi ini. Kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskannya di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami. Mari kita mulai sesi Q&A-nya. Yaitu dengan pertanyaan dari Hendrali. Pertama HMSP. HMSP Adaro MNCN. HMSP kelihatannya berada di range support ya. 1650 hingga 1600 ini. Boleh saja sih kalau ingin coba-coba buy on weakness, cukup menarik di HMSP. Tadi range 1650 sampai 1600. Memang saat sekarang akan menguji ke sana dulu. Kalau ada bantuan resistance harusnya menuju 1700 hingga 1735. Bagaimana Adaro? Adaro saat ini tampaknya di sekitar support dan cukup ini ya, fragile ya. Seribuan ini nampaknya sih peluang untuk menuju level-level dekat Bollinger Band bawah masih ada ya, yaitu sekitar 975 960. Lebih aman menunggu di sana jika ingin koleksi Adaro ya. Dan untuk Adaro MNCN-nya bagaimana? MNCN sideways saja kelihatannya. Kalau ingin entry berada dekat-dekat support sekarang cukup menarik juga. Level 900 hingga 925 ya untuk entry, dengan 950 hingga 965 resistance-nya. Lalu untuk Bapak Eka, Adaro-nya sudah ya, ini level. Untuk hari ini ya, untuk hari ini kelihatannya sih masih ya belum kemana-mana ya. Sekarang sih memang dekat-dekat range support 7.000 ya, 7.900 hingga 7.825 ya kurang lebih. Ya. Kalau ingin koleksi ini level 7.25 lah ya paling menarik, hingga 7.800. Masih selalu close di 7.900 ya, tidak sampai 7.900 ke bawah. Tapi range perdagangan sempat sampai sana ya, kalau misalnya yang koleksi boleh aja di bawah 7.900 ya. BBRI, BBRI-nya kalau koleksi ya silakan koleksi aja. Dan level di 2.900-an tuh ya kurang lebih memang menarik lah ya untuk koleksi. Sekarang mungkin pergerakan masih sideways saja. Tapi kalau ada pelemahan gitu, paling tidak di bawah 3.000 lah ya sekarang. Hingga 2.900-an menarik sih untuk koleksi. Kemudian PTBA. PTBA-nya spek buy lah ya, sifatnya memang
sudah turun lumayan banyak dari puncaknya 2500 sempat ya. Alangkah baiknya tapi tunggu saja level-level 2000 ini apakah masih tertahan atau tidak ya di PTBA. Enaknya sih tunggu di level bawah saja di 1970 1950-an kalau ingin koleksi ya. S hardware tidak terlalu banyak upside gitu ya maksudnya. Sekarang pergerakan mungkin sideways saja dan resistance boleh pakai 1540 1550 ya. Koleksi angka baiknya di level-level bawah di 1450 1460. Pas level bagaimana dengan BBKP untuk minggu ini? Posisi di 196. Kemarin harusnya di sekitar 180, enaknya average down ya. Tapi kalau nggak average down juga tidak apa-apa sih ya. Tapi memang pergerakan BBKP berusaha menuju resistance 200 ya. Resistance dekat-dekat MA 200 juga itu Pak, 200 rupiah. Kalau mau ditahan boleh saja hingga 200 dan potensi lanjut uptrend jika breakout 200 terbuka lebar ya. 196 masih oke lah ya. Kalau ingin tambah barang tadi di level di 180 hingga 185 lah ya paling tidak. Gimana dengan Mika Pak Prasetyoadi? Mika cukup menarik, sempat untuk support kemarin 2 hari lalu dan terjadi rebound yang lumayan. Kalau sudah punya posisi dari kemarin atau 2 hari yang lalu, hold saja masih boleh. Dan kalau baru ingin masuk juga masih boleh. Paling tidak 2250 entry point-nya dengan 2350 resistance pertama dan 2420 kurang lebih ya, resistance kedua. Elsa, Pegas, dan HMSP buy dan sell di berapa Pak Robert? Elsa apakah mengikuti pergerakan harga minyak juga yang cukup volatile ya. Level aman sih ya untuk buy di Elsa 210 hingga 215 mungkin ya entry-nya. Dengan 225 hingga 232 untuk level resistance ya untuk Elsa ya. Pegas nih make it or break it ya. Resistance di sekitar harga sekarang 150. Kelihatannya sih potensi penguatan lanjutan masih terbuka sih ya. Ingin di hold saja boleh Pak. Kalau baru ingin masuk kelihatannya sudah lumayan tinggi dan manfaatkan kalau ada koreksi ya untuk koleksi di Pegas 1.100 rupiah paling enggak untuk level entry kalau belum punya. Kalau sudah punya sih hold aja. Dengan resistance level harusnya 1280 ya kalau tembus 1150 ini. HMSP tadi sudah ya dekat-dekat support, menarik juga untuk dikoleksi. Jasa Marga kelihatannya sudah mencapai puncak ya, walaupun
bukan puncak juga, maksudnya resistance ya, sekitar MA 200. Gap juga sudah terpenuhi yang terjadi pada bilangan Maret lalu. MA 200 hampir tersentuh ya, dan sudah exit juga. Jadi kalau sudah punya sih dan belum take profit, boleh aja sell on strength dulu di Jasa Marga. Dan nanti jika breakout lagi masih kuat gitu ya, di breakout dari 4550, peluang semua untuk lanjut uptrend makin terbuka lebar ya, tapi nampaknya MA 200 ini akan diuji dulu ya sebagai resistance kuat. Gimana dengan Astra? Astranya menarik sih ya. Level-level kemarin, level yang menarik untuk buy on weakness di Astra Internasional. Kalau belum ada posisi, level ya 4700 hingga 4800 ya untuk koleksi Astra. Mau dipegang untuk long term juga boleh sih ya. Harusnya penjualan mobil memang sangat parah ya pada bulan Mei, tapi harusnya itu udah menjadi bottomnya gitu ya, dan sudah terrefleksi, terprice-in oleh pergerakan Astra beberapa bulan ke belakang. Dan juga ya katalis positif daripada anak-anak usahanya ya, termasuk United Tractor dan Astra Agro, yang kalau memang ada perbaikan daripada harga komoditas harusnya memang mengimprove juga gitu ya daripada kinerja keuangan Astra Internasional. Sekarang kurang lebih PBV masih murah ya kalau dibandingkan dengan PBV 5 tahun ke belakang gitu, yang biasanya Astra diperdagangkan kurang lebih di minus 2 standar deviasi sekarang ya. Jadi sangat murah. Astra untuk long term tidak masalah, kalau ingin short term gitu untuk trading 5050 paling tidak resistance ya. Pak Wisbur, Telkom, Unilever, Astra barusan ya. Telkom sih tahan aja Pak. Nah saya dulu saja. Kalau ingin koleksi 300-an kalau dapat ya. Tapi paling rendah mungkin 3130 dulu ya. Untuk Telkom kalau belum ada posisi. Kalau sudah ada ya hold aja paling enggak. Kalau ingin keluar atau ingin jualan gitu ya, 3300 resistance-nya kurang lebih. Ya Unilever-nya juga sudah. Bagaimana dengan BNI? 40. BNI buy on weakness saja di bawah 4500 ya kalau dapat. Seperti low kemarin 4490 sempat ya, 4490, 4480 kurang lebih untuk entry point menarik ya untuk BNI. Salah satu perbankan himbara juga yang memang masih cukup murah diperdagangkan ya, dibandingkan dengan peersnya di buku 4 ya. PBV kurang lebih sekarang di 0,8 kali ya Bank BNI. Bu Nur Cahyana, LPPF, bagaimana untuk beli? Kelihatannya sih sideways saja dan volume makin menipis. Kalau ingin trading range saja bukan tidak ya. Dan tampaknya 1600 hingga 1620 ya lah resistance paling enggak.
entry harus sebenarnya 1600 ya hingga 1570. PTPP Wika Hoki Anthony PTPP yang kalau masih punya posisi hold aja boleh. 870 kalau belum ada posisi boleh perhatikan level tersebut untuk entry. Kelihatannya potensi breakout yaitu memang ada resistance di sekitar 900-an ini, sehingga kita cukup menarik 870-an. Kalau nggak dapat 880 ya paling nggak. Resistance 900 tadi, kalau tembus ke atas 950. Wika dia sempat tembus MA20 ya, tidak seperti TPP yang cukup kuat di MA20 sebagai support. Kelihatannya Wika paling enggak mencoba untuk balik lagi ke MA20 1270 ya untuk Wika resistance-nya. Lalu Hoki kelihatannya konsolidasi di bawah saja ya. Kalau ingin koleksi sabar saja di bawah 650 lah ya, kalau bisa maksudnya 650 untuk Hoki, dan resistance 690 paling enggak ya. Bukan 670 hingga 680-an kurang lebih. Bagaimana dengan BTN, Pak Yohanes dan Medco? BTN breakout lagi hari ini setelah pertama resistance 1200 sempat tersentuh dan bergerak lumayan volatile. Satu hari waktu itu 24 Juni penguatannya sangat tinggi dan close di atas 1200 ya, hingga terus breakout resistance. Sekarang hampir 1300 ya, kan di hold saja sih kalau sudah punya ya. Kalau belum ada posisi ketinggian kalau untuk masuk ya, untuk ngejar paling enggak 1230 untuk coba koleksi buy on weakness di BTN ya. Medco kemarin cukup melemah lumayan ya. Kalau sudah punya posisi, ambil posisi hari kemarin. Paling enggak resistance 474 ya, 474, 472 dulu hingga 486. Ibu Lindung ICBP Pegas entry di bawah harga berapa? ICBP sih ketinggian juga ya untuk sekarang. Mungkin buy on weakness Bu di bawah 9400-an lah ya, paling enggak sudah oke. 9400 hingga 9250 ya kalau bisa, kalau dapat untuk buy on weakness di ICBP. Kemudian tadi Pegas ya, ingin entry-nya di 1100 ya, enaknya 1100 paling enggak 1150 buy on weakness di Pegas. Bu Evelyn, BMRI-nya ya hold aja kalau sudah punya. Kalau
baru ingin masuk 4.920 paling enggak ya untuk entry atau buy on weakness di BMRI. Kalau sempat sentuh di bawah 4.900 sih lebih menarik lagi ya buy on weakness di BMRI. Pak Indra Mukti, ASI, BRI, Telkom, sudah semua. Adaro-nya juga sudah. Untuk INDF-nya, WP udah balik lagi lah ya ke harga sebelum pengumuman Pine Hill lah ya waktu itu, bulan Mei akhir. Sekarang udah balik lagi. Dan kalau baru masuk kayaknya sih baru mau masuk udah ketinggian ya. Kalau sudah punya posisi dari bulan Mei itu aja untuk take profit sekarang. Tapi kalau baru ingin ambil posisi buy on weakness aja 6.700 hingga 6.600 saya paling enggak. MCOR bagaimana trennya Pak Jiong? MCOR right issue ya. Kalau tidak salah ada yang jadi yang ingin menambah posisi ininya ya, shareholdernya di MCOR. Saya lupa itu China Construction Bank atau yang lain ya. Tapi tren sih generally uptrend lah ya. Dan nampaknya sih udah balik lagi ke level 2020 ya. Cukup kuat recovery-nya untuk MCOR. Dan harusnya sudah dekat-dekat resistance ya sekarang. Saatnya sell on strength di sekitar 140. Dengan rights issue ini ditargetkan MCOR ini juga akan naik kelas ya menjadi bank buku 3 dengan target dana rights issue sekitar 3,2 triliun. Kabarnya demikian ya. Pak Agustinus Aris ingin jual saham misal Telkom tapi ingin mendapatkan dividen dulu. Kapan saatnya jual? Ya, kalau ingin mendapatkan dividen dulu baru jual, memang harusnya tahan sampai kumdet ya. Jadi kumdet adalah tanggal di mana para pemegang saham yang mempunyai saham Telkom dicatat sebagai penerima dividen gitu ya. Yaitu kumdetnya itu kemarin Telkom, jadi amannya kalau ingin dapat dividen ya jualnya di exit ya.
Jadi aman ya dijual di XDT seperti hari ini ya. Yang setelah XDT cukup turun lumayan karena juga memang biasanya demikian ya. Di XDT ada penurunan pada sebesar dividen yang diberikan gitu ya. Kemudian Bu Veronica, BCA, BRI, BNI, Gudang Garam. Semuanya oke sih ya, buy on weakness ya, generally untuk perbankan bawah 28.000 mungkin paling menarik untuk BCA saat ini. Level-level sekarang juga boleh ya pelan-pelan dicicil. BRI di bawah 3.000 paling enggak untuk buy on weakness-nya. BNI juga demikian. Tadi 4.500 hingga 4.650 masih boleh ya untuk buy on weakness BNI. Bagaimana dengan Gudang Garam? Gudang Garam paling enak sih kemarin untuk entry-nya ya. Sekarang sih udah terlanjur ketinggian. Dan kalau ingin buy on weakness 4.700-300-an ya paling tidak untuk coba mengejar gitu ya di Gudang Garam. Pak Damaria, CTRA, TMG, LSIP, CTRA menarik sih ya, masih oke nih, ada di level-level bawah. Level-level sekarang juga boleh untuk entry, tapi mau di level lebih bawah lagi juga boleh. 610 mungkin 615 level idealnya. Resistance 680. TMG kelihatannya sih masih tertekan, memang sih sekarang dekat-dekat supportnya. Kelihatannya cukup fragile ya, dan Bollinger Band juga masih membuka lebar. Kelihatannya masih ada peluang untuk penurunan kembali ya. Jika breakdown dari support 7225 atau 7200 lah ya, kurang lebih. LSIP sekarang nampaknya di level-level support ya. MA20 kemarin sempat bertengger di dekat-dekat situ juga, tapi kelihatannya pergerakan ke depan akan terbatas atau sideways ya. Kalau ingin koleksi level di bawah 820 ya paling enggak, 815 hingga 800 rupiah. Resistance 880 ya. Pak Rusdinal, Antam akan turun atau naik setelah laporan keuangan rilis. Yang Q1 memang sudah rilis Pak. Memang agak ini ya, ada rugi bersih di Antam. Belum telah lebih lanjut lagi laporan keuangannya, harusnya cukup memberatkan harga saham Antam juga ya, yang memang terbatas semenjak menyentuh level 640 gitu ya.
penurunan revenue juga terjadi ya. Demikian juga tadi ya, revenue dan net income, demikian juga EPS-nya juga demikian. Sekarang sih memang dekat-dekat support ya, tapi tampaknya sih baiknya wait and see dulu. Peluang rebound harusnya semenjak kemarin sentuh support ada ya, kemungkinan besar ya. Tapi kemungkinan resistance paling nggak 625 dulu ya. Belum berusaha menuju 640 kembali. Macam RI Mcor lebih mahal dari pasaran, bagusan beli di pasaran atau tebus? Mungkin saya belum melihat juga berapa harga right issue-nya ya. Tapi memang harga 180 ini juga 140 udah lumayan tinggi dan dekat dengan resistance. Itu terjadi di awal-awal 2020 lah ya. Kalau ingin tebus harga yang lebih mahal dari harga pasar, seharusnya sih tidak menarik ya untuk ditebus. Dan jika berminat ya untuk tambah posisi supaya tidak terdilusi gitu ya, boleh aja untuk koleksi dari pasar. Pak Saiful, asranya sudah, bagaimana dengan XL? So, kelihatannya potensi breakout ya. Resistance 2800 jika breakout dari sana berpotensi menuju 2900 ya untuk XL. Ibu Eli, Telkom, CP, Unilever sudah semua ya. Pares Murti, BJBR, dan Adi Karya. BJBR katanya sih dekat-dekat support memang, tapi pergerakan kelihatannya tidak terlalu signifikan dan cenderung terbatas. Paling tidak 750 untuk buy on weakness dan 800 lah ya, hingga 810 untuk resistance. Adikarya terbatas saja, sempat tentu support MA20 2 hari dan hari kemarin juga, tapi pergerakan sih tidak cenderung terbatas. Terlihat juga dari Bollinger Band juga demikian ya. Paling tidak resistance 630 terlebih dahulu hingga 640. Untuk Pewon, Pak Aditya, Pewon kan menarik sih ya untuk coba buy on weakness. 428 sekarang ya kurang lebih ya, low hari ini 428 hingga 420 kalau dapat untuk Pewon ya.
Pak Arif Pegasnya sudah, MNCN dan Demas Bu Dwi, saya juga Dwi, boleh. Sudah. Kelihatannya mau tambah barang ya. Memang cukup di bottom lah ya kalau bisa dibilang di support. Kalau ingin coba-coba tambah barang atau average down 920 ya, paling enggak levelnya hingga 900 rupiah. Demas kelihatannya sideways aja. Kalau ingin tambah barang, kalau ada pelemahan gitu ya hingga 170, boleh untuk tambah di sekitar level tersebut. Gudang garam BMRI TPI gudang garam BMRI-nya sudah Bu Melinda, TPI-nya menarik lihat berada di bawah level bawah dekat-dekat support. Kalau ingin spek buy boleh juga spek buy dengan resistance 6865. Dan tekimnya ya Bu Dwi. Kim sudah lari duluan ya. Belum tahu ada berita apa, tapi kalau untuk mengejar sih udah ketinggian ya. Tekim kalau mau coba buy on weakness di level 5 di bawah 5200 kalau bisa ya. 5150 paling enggak. Bagaimana Pak Ahmad Yafi? Ya, ini sedang sesi tanya jawab, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Lalu Bu Arwini, Garuda, HMSP-nya sudah ya. Garuda kita lihat. Garudanya sih cukup riskan dan pakai untuk trading saja. Untuk entry 250 sih lebih idealnya, 270 resistance ya. Untuk asli masih sideways saja, boleh koleksi pelan-pelan saja di level-level 129 hingga 125. WG untuk support sekarang kalau ingin koleksi boleh oversold juga di sekitar harga sekarang masih oke lah ya, hingga 190. Resisten terdekat 200 dulu hingga 212. Dan Sril tampaknya sudah agak tertekan dan volume juga cenderung menurun. Nampaknya peluang koreksinya ada ya terlebih dahulu, dan support 186 dulu. Jika tembus ke bawah dari sana 180 ya, lebih baik sih menunggu di 180 saja dulu untuk jika berminat koleksi Sril.
Bu Veronica untuk GGRM tadi kalau untuk long term masih oke sih ya, sebetulnya. Apalagi Facebook kalau sudah dari bawah cukup oke karena juga ya walaupun penurunan mungkin sejak dari 2019 lah ya, di harga udah garam, tapi kalau kita tarik 5 tahun ke belakang dengan PI dan PBV yang dihargai sekarang tidak seperti biasa ya, tidak seperti yang dihargai rata-rata 5 tahun ke belakang ini, udah enggak begitu ya, kurang lebih. Meskipun mungkin dalam jangka pendek sideways dulu dan berpotensi menguji 51.000 seperti itu. Pak Ahmad Yafi, saya baru mau belajar saham, apa aja yang perlu pelajari untuk pemula tentang saham? Iya, boleh. Kita juga sering mengadakan edukasi Pak untuk beginner juga ya, mulai dari nol, tidak apa-apa. Untuk sementara boleh pantengin apa namanya ini kita channel kita di biasanya juga ada pop up kalau ada edukasi gitu ya, atau kalau ingin tanya-tanya jadwal edukasi lewat CS juga bisa, lewat telepon kita 5900 atau WA customer service boleh juga, atau dari YouTube kita juga banyak Pak ya untuk edukasi-edukasi seputar ya saham untuk newbie Pak. YouTube kita di Philip Sekuritas Indonesia ya. Semoga bermanfaat Pak. Dan nampaknya pertanyaan Pak Yafi juga menjadi pertanyaan terakhir perjumpaan kita hari ini. Tidak terasa sudah hampir setengah jam. Nama channel YouTube-nya Philip Sekuritas Pak. Philip Sekuritas YouTube channel gitu ya. Philip Sekuritas Indonesia. Langsung kok muncul banyak. Ada ya, belajar analisa fundamental, analisa teknikal, belajar seputar fitur-fitur di POEMS, di ProTrader atau di mobile ya. Sama Pak. Dan saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Sampai jumpa lagi esok hari. Oh iya, untuk ini para Bapak Ibu tadi yang menanyakan untuk bulan Juli, silakan untuk mendaftar ya. Besok sudah bulan Juli, saya lupa di tautan berikutnya bit.ly/PW _Juli 20, atau melalui halaman POEMS Bapak Ibu ya. Tinggal di register di sana. Dan juga kita blast nanti lewat WA dan Telegram dan email juga. Ya kurang lebih demikian. Sampai jumpa esok hari. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.